Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan yang mana terdiri dari beberapa anggota. Seperti saya, Muhammad Simanjuntak, lalu ada Mbak Silvi, ada Mbak Triska, ada Mas Azuka, ada Mas Ali Ridwan, dan ada Mas Baharudin Ulum. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah pendidikan. Dalam video ini ingin menjelaskan terkait suatu materi yang akan kita ambil bab di dalamnya, fokus di dalamnya, yaitu materi akidah akhlak, bab akhlak. Nah, nanti dalam video ini kurang lebih teman-teman bisa memahami secara dasar definisi akhlak itu apa sih? Apakah ada pembagian akhlak itu? Terus aturan-aturan dalam akhlaknya itu seperti apa? Dalilnya seperti apa? Nah, sesuai dengan kemarin yang sudah kita sampaikan di skema video. Nah, kita sudah sampaikan di sana bahwasanya akan ada penjelasan dasar yang mungkin tidak terlalu lama, hanya 10 menit atau 11 menit atau 12 menit tentang akhlak secara dasar untuk teman-teman semua supaya bisa dipahami. Silahkan disimak videonya dan jangan lupa ya untuk selalu menggunakan tutur kata yang baik, taat protokol kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan menggunakan hand sanitizer atau air mengalir, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Oke teman-teman, akhlak jika kita lihat dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab, akhlak, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti as-sajiyah, perangai, at-tabi'ah, watak, al-adah, kebiasaan atau kelaziman, dan ad-din, perangai. Jadi secara bahasa, kata akhlak mengacu pada sifat-sifat manusia secara universal. Perangai, watak, kebiasaan, dan keteraturan baik sifat terpuji maupun sifat tercela. Secara istilah, akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari akhlak, akhlak bisa baik dan juga bisa buruk, tergantung tata nilai yang dijadikan landasan atau tolak ukurnya. Nah, di Indonesia, akhlak selalu berkonotasi positif. Jadi kesimpulannya teman-teman, akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam diri manusia, sehingga akhlak tersebut akan muncul dengan sendirinya tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu, serta atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalil Al-Quran dan hadis perihal akhlak. Akhlak merupakan salah satu khazanah intelektual muslim yang kehadirannya hingga saat ini dirasakan dan sangat diperlukan. Akhlak secara teologis dan historis tampil untuk mengawali dan memandu perjalanan umat muslim, umat Islam agar bisa selamat di dunia dan akhirat. Dengan demikian tidaklah berlebihan jika tujuan utama dari Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji akhlak Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Terjemahannya atau artinya, dan sesungguhnya kamu Muhammad, Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surat Al-Qalam ayat 4. Menurut Al-Ghazali, akhlak sendiri ialah sifat yang tertanam dalam jiwa, dengannya lahirlah berbagai macam perbuatan baik maupun buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Di dalam pengertian ini, al-khuluq berarti perbuatan dengan gampang dan muncul atau mudah muncul dalam diri seseorang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Lebih lanjutnya lagi, Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak merupakan fitrah manusia dan merupakan kecondongan atau sifat-sifat naluriah seseorang untuk melakukan sesuatu kebaikan ataupun keburukan. Adapun dalil-dalil, yang pertama ayat Al-Quran tentang akhlak dan akidah. La ta'buduna illallah bil walidaini ihsana wa
dil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna, yang mana janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak, yatim dan orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Adapun ayat Al-Quran tentang akhlak dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang artinya kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Quran surat Al-Fajr ayat 28. Adapun hadis tentang akhlak Islami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dini khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami. Akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis tentang akhlak dan kedermawaan, innallaha karimun yuhibbul karama wa ma liyal akhlaqi wa yubghidu sifsafaha. Sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawaan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Islam intinya, pokoknya adalah akhlak. Oleh karena itu, kita sering mendengar-dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Selain itu, kita juga pernah mendengarkan sabda Rasul bahwasanya kelak di hari kiamat, orang-orang yang dekat dengan beliau adalah orang-orang yang berbudi luhur. Budi luhur atau akhlakul karimah adalah merupakan sebuah pertanda keberagamaan seorang muslim. Itu artinya, apabila Anda lebih berakhlak daripada saya, berarti Anda Islamnya adalah jauh lebih baik daripada saya. Untuk melihat seberapa baik orang itu dalam beragama adalah dengan melihat akhlaknya. Bukan sholatnya, bukan wiridnya, apalagi pakaiannya dan lain sebagainya, tetapi melihat akhlaknya. Dan apabila kita melihat biografi atau sirah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka yang paling condong dicontohkan oleh beliau adalah akhlakul karimah. Misalnya, beliau yang begitu tinggi kedudukan dan martabatnya, beliau begitu tawadu, beliau tidak pernah menyombongkan diri, beliau tidak pernah kasar kepada orang lain, meskipun misalnya kepada anak buahnya sendiri. Di dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Allah Subhanahu wa taala merahmati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dianugerahi kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang agung, sebagai teladan, sebagai contoh dan panutan seluruh umat manusia, kita bisa melihat betapa beliau begitu tinggi dan agung akhlaknya. Bahkan kalau kita meneliti, kita memperhatikan ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran mulai surat Al-Fatihah sampai kita mengucapkan minal jinnati wan nas, maka tidak sekalipun kita menemukan Allah berfirman memuji Rasulnya yang paling dikasihi ini dengan pujian yang misalnya sebagai orang yang paling kaya atau orang yang paling cerdas, apalagi orang yang paling berpangkat. Tetapi yang ada adalah firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipersaksikan oleh Allah sendiri bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah memiliki akhlak yang sangat luhur, akhlak yang sangat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqa. Di antara kamu
orang yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita bisa artikan hadis ini secara eksplisitnya begini teman-teman sekalian. Orang yang paling buruk di antara kamu adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Ketika seseorang itu memiliki akhlak yang buruk, bukan hanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dibenci oleh lingkungan sekitar, akan dijauhi oleh lingkungan sekitarnya. Ketika seorang itu memiliki akhlak yang buruk, maka dia adalah seburuk-buruknya orang. Percuma memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kedudukan yang luar biasa agung, kalau dia tidak memiliki akhlak. Terus apa bedanya kita dengan Firaun, dengan Haman, dengan iblis, dan yang lain-lain? Nah, untuk menghilangkan rasa akhlak yang tercela dalam diri kita, satu-satunya cara ialah kita melawannya dengan akhlak yang terpuji. Nah, akhlak yang terpuji tidak akan terwujud apabila tidak dengan ibadah. Karena setiap muslim yang beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tuntunan yang benar, dengan ketentuan dan syarat yang berlaku, maka dia akan menjadi orang yang berakhlakul karimah. Perbaikan akhlak dalam diri. Perbaikan akhlak dalam diri merupakan sesuatu yang penting dan harus terus-menerus kita lakukan. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan, di antaranya ada 5 hal. Menurut Ibnu Masakaweh dalam kitab Tadlib al-Akhlaq, dan kelima hal perbaikan diri tersebut adalah mencakup yang pertama, yaitu mencari teman yang baik. Apabila kita mendapatkan teman yang baik, maka hal tersebut juga akan memberikan dampak positif dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah olah pikir. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga kesucian dan kehormatan yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara kita menghindari melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah menjaga konsistensi diri. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan kualitas diri dengan cara mengenali kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, selain kelima faktor yang telah disebutkan tadi, ada hal yang terpenting dalam perbaikan akhlak dalam diri, yaitu diperlukannya niat dan juga konsistensi untuk memperbaiki diri dan memperbaiki akhlak dalam diri, sehingga kita dapat menjadi seorang individu yang memiliki akhlak yang baik. Baiklah teman-teman semua, penjelasan yang menarik bukan? Bagaimana tadi dijelaskan oleh teman-teman sekalian, apa itu definisi akhlak, apa pembagiannya, apa dalil-dalil yang mengatur tentang akhlak itu. Sebuah hal yang sangat kecil namun sangat berarti. Bagaimana bisa sebuah akhlak ini ternyata mengatur kehidupan kita, mencerminkan keseharian kita, bagaimana cara kita hidup di masyarakat, bagaimana cara kita hidup di kelompok atau individu kecil, atau bahkan mengatur bagaimana hubungan kita dengan benda yang bukan manusia pun, dengan makhluk yang bukan manusia pun, seperti hewan, seperti lingkungan, seperti tumbuhan. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak sekalian, pada teman-teman sekalian, pada diri kami masing-masing, bahwasanya akhlak adalah salah satu jalan awal menjalani kehidupan yang baik. Karena dengan akhlak yang baik, seperti yang tadi disebutkan, misalkan contoh akhlak baik itu apa? Ada jujur, ada menepati janji, ada berkata benar, ada tidak sombong, ada rendah hati, ada suka berbagi, tidak suka main tangan, selalu berkata dengan lemah lembut, tahu lawan bicaranya siapa, tidak asal masuk ketika masuk ke dalam sebuah ruangan, salam dulu, lewat orang tua kita menundukkan badan sebagai bentuk kesopanan.
Ini hal yang sangat kecil, tetapi berimbas besar, di mana budaya dan akhlak adalah salah satu hal yang saling berkaitan. Tapi kita juga harus menghindari yang namanya akhlak buruk seperti yang tadi disampaikan. Karena akhlak buruk adalah lawan kata atau lawan sifat dari akhlak baik yang tadi sudah dijelaskan. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf ketika nanti teman-teman ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung melalui kolom komentar di bawah. Insya Allah kami akan memberikan jawaban terbaik kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ditemui kesalahan, baik itu secara penampilan, secara tutur kata, secara materi yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.